Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih semua nih sahabat Sri Foundation? Kita eh, akan mulai berbicara ya tentang eh, food waste di bulan Ramadan. Mbak Dian, apa kabar? Sebentar ya, saya mau invite dulu komunitas surplus. Oke, sebentar ya. Mm-mm. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Alia? Oh iya, udah masuk ya, Mbak? Udah Mbak Alia. Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nih apa kabar semua nih, kita sapa dulu teman-teman Sri Foundation dan komunitas surplus yang sudah bergabung di sini bersama kita. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Udah hari keberapa ini ya? Udah hari ketujuh ya. Hari ketujuh puasa, mungkin udah ada yang hari ke-8 puasa. Masih tetap semangat nih puasanya? Kalian gimana? Semangat nih puasanya? Semangat, semangat terus. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Sri Foundation dan komunitas surplus yang ada di sini, hari ini kita akan bahas tentang sampah makanan di bulan Ramadan, tips untuk mencegahnya. Kenapa sih kok Sri Foundation dan komunitas surplus ini kita aware banget gitu dengan sampah makanan yang ada di Indonesia? Ya sebenarnya sih beberapa tahun yang lalu itu ada laporan dari The Economist Intelligence Unit ya, itu yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Aduh kok kayaknya miris banget sih kita menjadi penyumbang kedua di dunia gitu. Jadi runner up ya. Nah, tapi sebenarnya ya laporan itu juga nggak menghitung semua negara di dunia sih. Cuma kan itu sebenarnya sebagai uh, pemicu buat kita untuk memperhatikan masalah sampah makanan ini. Dan selain itu juga ada laporan dari Kementerian Bappenas ya yang berdasarkan data tahun 2000 sampai dengan 2019 itu yang menyatakan bahwa sampah makanan di Indonesia itu ada 23 sampai 48 juta ton per tahun. Nggak kebayang juga sih berapa juta ton itu ada seberapa gitu. Tapi kalau seandainya dibagi per orang per tahun itu ada 115 sampai dengan 184 kilogram per orang per tahun. Tubuh kita aja nggak sampai segitu kan berat badannya ya, kemungkinan sampai dengan 115 kg per tahun. Tapi sampah yang kita hasilkan rata-rata setiap tahunnya sampai segitu gitu. Nah, sekarang nih pas bulan Ramadan ini kebetulan ada concern Sri Foundation kemarin kita meremake video kita tentang ambil secukupnya dan habiskan gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang nih kalian nih ya di rumahku juga kan aku punya anak-anak ya. Mereka tuh kalau seandainya lagi puasa gitu kemudian diajak jalan-jalan nyari takjil ke luar itu ada satu anak yang kerjaannya, oh aku mau ini, aku mau kolak gitu. Terus nanti maju sedikit nih kan kalau bulan Ramadan pedagangnya banyak banget ya kali ya. Uh, Ya. aku mau itu dong, mau gorengan gitu. Jadi beli takjil itu pulang udah bawa berapa tentengan untuk takjil gitu. Nah pas buka ternyata dia paling bisa ngabisin cuma satu dua gorengan, terus kolak juga nggak habis semuanya gitu. Kadang-kadang kita lapar mata gitu kalau Kak Alia ya. Nah, teman-teman Sri Foundation mungkin belum kenal banget dengan komunitas surplus. Komunitas surplus ini adalah komunitas yang peduli dengan sampah makanan. Gitu.
Nah, tentunya pengetahuannya lebih banyak nih dibandingkan saya dan teman-teman mungkin semua yang lain ya tentang sampah makanan. Ini sebenarnya gimana sih Kak Alia apa faktanya gitu tentang sampah makanan yang ada di Indonesia tercinta ini? Coba tolong dibukakanlah mata kita dan pikiran kita nih tentang kondisi sebenarnya. Silakan Kak Oke, Alia. ya terima kasih Mbak Roro untuk kesempatannya. Jadi memang tadi udah ada sedikit juga ya dijelaskan sampah makanan di Indonesia tuh datanya seperti apa. Nah, memang data terbaru itu menyatakan bahwa 23 sampai 48 juta ton produksi sampah makanan itu terjadi per tahunnya di Indonesia. Dan tadi kalau misalkan per kapitanya itu 115 sampai 184 kilogram per tahun. Nah, ini angka yang mungkin yang nggak bisa dibilang ini baik juga ya. Ini angka yang sangat besar sekali gitu. Dan karena kita sudah tahu ada datanya seperti itu, seharusnya memang kita semua ini di Indonesia mulai merasakan urgensinya gitu ya untuk bisa sama-sama mencegah permasalahan sampah makanan. Nah, sebetulnya kenapa dari sampah makanan tersebut harus kita perhatikan? Padahal mungkin bisa dibilang sampah makanan kan sampah organik yang seharusnya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Tapi memang kalau misalkan sampah makanan tersebut tidak berakhir di TPA dan terolah dengan baik, atau mungkin tidak tercampur dengan sampah-sampah lainnya, memang itu tidak akan menimbulkan hal buruk karena bisa terurai sendiri di lingkungan. Tapi kalau misalkan memang berakhir di TPA tercampur dengan sampah-sampah lainnya, itu dapat menyebabkan suatu kondisi yang pada akhirnya akan menyebabkan akan menimbulkan gas metana gitu dari hasil penguraiannya atau dekomposisinya akan Ya, dan Kak ya. ya menghasilkan gas metana yang lebih berbahaya 23 kali daripada gas karbon dioksida yang mungkin lebih sering kita ketahui karena sumbernya itu lebih banyak gitu dari asap kendaraan dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita sebagai seseorang atau konsumen yang memang berkontribusi dalam penghasilan sampah makanan pastinya karena sampah makanan ini kan berasal juga dari piring kita atau dapur kita atau mungkin secara tidak langsung karena keinginan kita yang semakin banyak nih semakin lama semakin bertambahnya tahun semakin banyak keinginan seorang manusia untuk makan gitu kan. Jadi ya industrinya juga jadi makin banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya industri yang makin banyak, tapi di setiap produksinya akan ada yang berlebih gitu. Itu juga yang menyebabkan sampah makanan meningkat gitu. Jadi memang benar-benar peran konsumen di sini. Nah, tadi kalau misalkan ngomongin angkanya gitu ya, dampak lingkungannya sendiri kalau berdasarkan CO2-nya itu sebesar 1.702,9 juta ton CO2 ekivalen yang dihasilkan dari sampah makanan yang dihitung dari 20 tahun ya, 2009 sampai 2019 kalau nggak salah, atau 2000 sampai 2019, sorry. Jadi ini data Bappenas 2000 sampai 2019 itu dihitung kalau dampak lingkungannya sebesar itu. Lalu dampak ekonominya juga besar. Jadi kan karena kalau misalnya sama makanan, kalau makanan terbuang, pastinya kan juga akan ikut terbuang modal yang dikeluarkan untuk memproduksi makanan tersebut. Jadi kerugiannya itu juga sampai triliunan. Dan ini juga yang penting banget juga untuk diketahui dampak sosial, yaitu dari makanan yang terbuang tersebut seharusnya bisa memberi makan 61 sampai 125 juta orang di Indonesia gitu. Dimana ya Banget itu. besar banget dan seperti yang kita ketahui angka kelaparan di Indonesia itu cukup tinggi karena kalau di Asia Tenggara sendiri ternyata peringkat ketiga gitu untuk tingkat kelaparannya. Jadi Oh, kita peringkat ketiga se-Asia Tenggara ya. ya Oh se-Asia my Tenggara God. tinggi kan berarti. Jadi uh, ternyata sebenarnya bukan masalah nggak ada makanan berarti kan, tapi banyaknya makanan yang tidak terdistribusikan dengan baik atau tidak termanfaatkan dengan baik, jadinya banyak yang malah tersia-siakan. Itu jadi fakta-faktanya untuk sampah makanan di Indonesia
yang seharusnya sudah membuka mata kita lah untuk segera bertindak gitu ya untuk mengatasi permasalahannya. Ya, itu kalau data yang ada sendiri sebenarnya menunjukkan nggak sih Kak, kalau sebenarnya sumber sampah makanan yang terbesar itu dari mana gitu? Apakah dari apa? Dari rumah tangga atau misalnya dari industri makanan ya, misalnya kayak restoran, hotel gitu. Terus kan ada juga tuh yang kami juga sempat bahas tuh ini apa namanya, kebiasaan pada saat pesta ya Kak ya, kayak misalnya pesta pernikahan gitu kan, makanannya prasmanan gitu. Ya. Itu datanya menunjukkan ini enggak sih sebenarnya sumber sumber sampah makanan yang proporsinya paling besar itu dari mana gitu, ada nggak ya Kak ya? Jadi sebetulnya dari yang penelitian terakhir ini memang bukan dilihat dari sumbernya karena sebetulnya lebih banyak ditelitinya itu di bagian hulunya gitu. Jadi bagian hilirnya itu mungkin datanya tidak sebanyak yang di hulunya. Nah, makanya yang didapatkan itu yang lebih ke jenis tanam, jenis pangannya gitu, yang paling banyak terbuang, yaitu Oh oke padi-padi, ya. Oh, padi-padian. padi Jadi itu belum belum maksudnya belum jadi nasi atau memang berarti kan ini apa namanya, kita bisa bagi sebenarnya, teman-teman juga mungkin perlu tahu juga ya Kak ya, yang istilah ada food loss sama food waste itu. betul. Jadi Jadi yang itu udah nasi gitu ya. kalau yang ini padi-padian memang lebih ke yang belum di apa namanya diolah gitu. Jadi dari panennya itu yang paling banyak tersia-siakan atau food loss gitu ya. Karena kalau definisi food loss sendiri adalah yang makanan yang terbuang di fase awal sebelum masuk ke konsumen. Sedangkan kalau food waste yang sudah masuk ke fase di konsumen gitu. Nah, ternyata yang paling banyaknya kuantitasnya gitu ya, secara kuantitas memang paling banyaknya padi-padian. Jadi belum belum jadi makanan yang kita belum jadi beras yang kita konsumsi gitu, tapi justru dari panennya gitu. Nah, ini mungkin memang beberapa riset menyatakan kalau di negara berkembang memang lebih banyak food loss, Food loss ya. lebih banyak pangan yang hasil pangan yang terbuang dibandingkan dari sisi makanan yang terbuang di sisi konsumen gitu. Karena uh, penyebabnya sih karena teknologi dan bagaimana pengetahuan dari yang ya petani gitu yang di lapangan itu mungkin belum terlalu uh, cukup baik atau belum efektif gitu ya, sehingga masih banyak yang tidak tersalurkan gitu makanan-makanannya atau hasil panennya seperti itu. Ya. Jadi Hmm. kalau seandainya dari food loss itu berarti sebenarnya PR kita adalah memperbaiki teknologi pengelolaan pangan ya. Hmm. Maksudnya teknologi di sini nggak harus teknologi yang advance banget sih. Cuma misalnya dari kita mulai panen padi sampai kemudian diproses jadi gabah, kemudian jadi beras, kemudian di apa packing dan dikirim. Nah, dari situlah yang disebut food loss itu kehilangan kita dari apa namanya, dari jumlah beras, oh sorry, jumlah gabah kering ya misalnya, kemudian jadi beras itu ada banyak yang hilang di situ ya. Nah, itu yang disebut food loss dan itu berkontribusi besar terhadap banyaknya sampah makanan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, Hmm. kalau seandainya jenisnya selain selain padi-padian, apalagi tuh Kak yang lumayan besar? Tadi kan Oke. itu yang pertama ya Kak ya. Hmm. Ini jadi kalau dari datanya paling besar memang di sektor tanaman pangan khususnya padi-padian tadi. Dan kalau Hmm. sektor pangan paling tidak efisien yaitu tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran gitu. Oh Jadi iya, jadi seluruh sayuran-sayuran yang diproduksi sebenarnya nih di Indonesia lebih banyak yang terbuang daripada yang dikonsumsinya. Jadi sama sih iya, proses dari panennya atau pas penyimpanan atau pas distribusinya itu belum cukup memadai. Jadi
banyak yang tersia-siakan gitu, karena kan gampang busuk ya kalau yang perishable seperti itu gitu. Bener banget. Apalagi kalau di Indonesia itu kan kita transportnya jauh juga ya Kak ya, dari apa namanya, dari tempat sayur mayur itu dipanen sampai dengan dikonsumsi ya. Misalnya kayak kentang, kita kenal kentang dari Dieng gitu kan. Padahal saya makannya di Jakarta gitu. Jadi bukan kentang yang di apa namanya, yang ditumbuhkan di Jabodetabek misalnya, Bogor lah atau Mm. tapi memang kondisi sekarang gitu emang kondisinya seperti itu ya, apa pergerakan barang itu memang sudah jauh banget gitu. Sehingga sebenarnya kita harusnya sebagai konsumen itu benar-benar menghargai setiap apa sumber daya yang sampai, terutama yang sampai ke piring kita atau yang sampai ke rumah kita gitu. Ya Kak ya. Mm. Nah, kalau Ya, seandainya itu kan mungkin lebih lebih apa namanya, pada sesuatu yang oke, sebenarnya enggak sih. Jadi kalau kalau saya tadinya berpikir food loss itu sebenarnya lebih pada sesuatu yang kita nggak bisa apa namanya, bergerak di situ gitu. Tapi sebenarnya bisa juga ya Kak ya, pada saat apa namanya, kita belanja gitu, itu kita sudah mulai bisa bijaksana sebenarnya dalam belanja ya Kak ya. ya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tadi ngomongin food loss memang lebih ke hulu, dan kita sebagai konsumen mungkin agak jauh, apalagi kalau kita bukan pekerjaannya atau bukan yang bergerak di rantai pangan gitu ya. Tapi Mm-mm. sebetulnya konsumen sendiri kan tadi yang saya bilang sedikit punya andil besar untuk bagaimana demand dari konsumen gitu kan. Jadi bisa Mm-mm. aja karena semakin banyaknya demand dari konsumen, apalagi ya populasi juga meningkat, jadinya kan industri juga mengikuti gitu ya. Ada peningkatan juga Ya, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Pokoknya peningkatan untuk memproduksi makanan. Nah, sebetulnya makanannya kan cukup-cukup aja gitu ya untuk karena tadi peningkatan populasi terus ditingkatkan juga produksinya. Seharusnya kan bisa mencukupi ya gitu, mencukupi dari makanan yang dibutuhkan masyarakat gitu. Tapi karena ya adanya missing missing apa ya? Tidak adanya kehilangan jadi nggak ketemu gitu ya mungkin istilahnya nggak ketemu antara ya makanannya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi di satu sisi mungkin masyarakat nggak bisa akses mungkin karena ekonominya nggak bisa ngakses atau daerahnya nggak bisa akses gitu jadi itu mungkin permasalahan yang cukup besar ya bagi kita gitu karena tadi datanya lebih banyak food loss lebih banyak yang terbuang itu yang dari hasil panen kenapa bisa tidak tersalurkan dengan baik gitu berarti ya, peran konsumen juga penting juga sebetulnya dari food loss itu. benar-benar. Ini sebenarnya miris banget ya Kak ya. Dulu waktu saya SD saya ikut banget teori Malthus ya. Mungkin Kak Alia belajar atau enggak dulu ya, teori Malthus itu yang bilang bahwa sebenarnya nanti itu kalau jumlah penduduk itu akan bergerak lebih cepat dibandingkan jumlah produksi makanan gitu. Tapi ternyata sesudah tahun abad 21 itu ternyata produksi makanan bisa mengejar jumlah jumlah penduduk seharusnya gitu ya. Hmm. Tapi sayangnya tadi distribusinya tidak merata sehingga ada yang mendapatkan makanan begitu banyak tapi kemudian apa namanya tidak membuat food waste, sementara ada orang yang sampai kelaparan gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya tadi kita bicara sampai tataran food loss itu seperti itu. Nah, sekarang kita ke food waste-nya nih, Kak. Jadi gimana ya kalau seandainya sekarang itu kan kita ya misalnya saya lah sebagai ibu rumah tangga gitu kan, ya belanja, coba belanja secukupnya gitu. Tapi ya nggak kerasa gitu, apalagi kalau bulan Ramadan sekarang ya misalnya lagi masak gitu, masak untuk sahur, kayaknya udah cukup nih. Nggak taunya bangunnya kesiangan, kemudian makanan udah ambil satu piring harusnya cukup dihabiskan, nggak taunya nggak habis, sehingga akhirnya tersisa. Dan kan kita nggak mungkin makan, akhirnya jadi food waste gitu, jadi apa kebuang sia-sia. Sebenarnya gimana sih Kak, ini tips-tips apa aja sih yang bisa mencegah kita nih supaya nggak memproduksi food waste begitu banyak gitu Kak? Terutama bulan Ramadan ya, Mbak ya. Terutama di bulan Ramadan, Iya. ya.
Ya, jadi ironinya juga karena tadi kan negara Indonesia kedua pembuang makanan terbesar kedua di dunia menurut salah satu lembaga penelitian gitu ya. Dan yang Benar. kesatu adalah Arab Saudi gitu. Jadi eh, Mm-mm. banget yang tinggi ini kenapa yang mayoritasnya Muslim gitu? Kenapa bisa kita yang seharusnya punya punya apa ya punya paham bahwa makan itu secukupnya, lalu juga punya paham bahwa lebih baik berbagi kepada tetangga atau kepada orang yang membutuhkan, tapi ironisnya tingkat food waste-nya tinggi gitu ternyata. Nah, memang menurut sebetulnya kalau di Indonesia sendiri data food waste itu belum ada, tapi kalau data sampah sampah secara general itu memang peningkatan sebanyak di Bantar Gebang sendiri 10% di tahun kemarin. Kalau dibandingkan meningkat 10% dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan gitu. Jadi memang ada peningkatan sampah yang mungkin ya kita juga bisa bayangkan Ramadan sendiri. kemarin gitu ya Kak ya. Jadi Ya, pada saat Ramadan tahun kemarin, sampah yang masuk ke Bantar Gebang meningkat 10% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ya. Oke. ya. Nah, jadi peningkatan tersebut kan memang sampah secara general. Tapi kalau kita bayangkan lagi, apa sih yang paling banyak kita beli ya selama bulan Ramadan? Mungkin Iya, dulunya, Ramadan. ya, mungkin dulu sebelum kalau kita nggak bulan Ramadan, kita nggak sebanyak itu beli makanan kecil-kecilan atau takjil gitu ya. Tapi pas Ramadan ya kita meningkat banget tuh beli makanan kecil-kecilan. Padahal sebenarnya belum tentu juga kita butuh gitu ya. Tapi ya kalau kita bayangkan ya berarti dari setiap kita belanja aja kan ada plastiknya. Terus juga ya makanannya itu kalau nggak lapar mata ya belinya bisa sedikit bisa dihabisin. Tapi kalau lapar mata tadi kan bisa belinya banyak, tapi kita juga nggak bisa ngabisin. Jadi kalau dibayangkan memang sumber sampahnya itu ya dari sesuatu yang kita beli melebihi bulan-bulan sebelumnya, yaitu kayak misalkan Iya. takjil-takjilan. Jadi memang kalau di negara Timur Tengah pun itu datanya 10 sampai 25% gitu. Peningkat Meningkatnya Kak. peningkatan Oh, food bulan Ramadan. Jadi apa namanya memang berarti ada apa ya ada sesuatu yang kenapa negara-negara ya kita ya sebagai yang berpuasa dan negara-negara juga yang berpuasa kok bisa ada peningkatan tadi. Nah, kemungkinan karena kita punya budaya tadi ya, budaya kalau misalkan buka puasa tuh disediakan hidangan. Hidangan dalam artian tuh banyak gitu ya, nggak cuman makanan iya. untuk puasa, tapi hidangan gitu. Hidangan yang harus ada takjilnya, ada kolaknya, ada Segala goreng. macam ya Kak ya. Jadi dibuat selengkap-lengkapnya gitu untuk keluarga dan memang dijadikan momen untuk menyantap makanan secara banyak gitu. Kita kecenderungan seperti itu dan negara di Timur Tengah juga gitu. Nah, itu salah satu budaya juga yang sebenarnya ya sebenarnya bagus kan budaya ngumpulnya atau mungkin sama Mm-mm. keluarga gitu ya. Tapi ya ketika itu menjadi berlebihan ya harus dipikirkan lagi apakah Jadi memang nggak bagus. harus harus sebanyak itu yang disediakan gitu. Terus sebenarnya ada juga kan peningkatan dari penjualnya juga dan mereka apa kuantitas yang dijual oleh pedagang gitu. Karena ya bulan puasa tadi untuk memenuhi apa kemauan kita penjual jadi makin banyak yang jualan takjil-takjil dan juga Mm-mm. yang jualannya juga kuantitasnya dibanyakin juga gitu. Dan bisa aja misalkan di dalam satu pasar kaget tuh yang jual gorengan ada banyak, ada 5 gitu kan. Nah itu kan kemungkinan nggak habis semua gitu karena kan ya sebenarnya produknya sama gitu kan. Jadi di situ juga ada kecenderungan bisa aja makanannya tuh nggak habis gitu dan ya kalau misalkan buruk-buruknya itu dibuang bukan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi peningkatan selama bulan Ramadan itu tuh apa namanya kalau kita pikirkan lagi itu mungkin banget gitu karena yang kita butuhkan selama puasa makan dan minum dan itu yang diperbanyak tapi ya belum tentu makanannya itu bisa dihabiskan semua karena apalagi kita makan takjil itu kalau makan buat besoknya kadang kayak kok jadi nggak pengen lagi misalkan sahur ya nggak cocok gitu kita dingin Ya dingin harus beda menu. Ya.
gak cocok kalau sahur. Kalau pas buka juga pengen lagi yang baru karena tadi kita terbiasa buka puasa itu hidangan, apalagi kalau kita ikut beli sendiri pasti lapar mata karena kita pengen kayak oh pembalasan nih tadi tadi tuh selama berapa belas jam udah menahan Nggak bisa makan ya. yang udah nggak makan nggak minum ya udah pembalasan cari yang enak gitu. Tapi sebetulnya kalau dari saya sendiri ketika beli takjil gitu ya, tapi dulu sih kalau sekarang tuh udah nggak terlalu, mungkin pas masih kecil gitu ya, masih sekolah, itu memang ngelihat takjil tuh kayaknya menarik banget, tapi sebenarnya kalau abis kita nggak biasa aja memang jadinya memang jadi menurun juga gitu kan, jadi nggak pengen ngabisin karena mungkin kemanisan atau gimana. Jadi bener-bener sih apa kita saat puasa itu ngelihat makanan tuh emang kelihatannya enak banget, pengen dibeli semua. Padahal sebenarnya pas kita buka puasa tuh nggak segitunya loh gitu. Itu Benar. uh, itu karena budaya kita yang tadi maunya berbuka dengan banyak hidangan, pengen membalas gitu. Nah caranya gimana supaya kita nggak seperti itu lagi gitu ya, apalagi sekarang udah tahu tentang masalah food waste, harusnya udah tahu dong, udah lebih bijak dalam membeli makanan atau dalam ibadah puasa gitu. Yang kalau misalkan kita apa namanya belajar dari sunnah sendiri kan sebenarnya tidak dianjurkan untuk makan banyak-banyak juga, bahkan berbuka hanya dengan kurma gitu ya, yang memang secukupnya juga gitu, bukan yang harus banyak-banyak. Lalu juga saya pernah dengar memang ya dianjurkannya itu habis buka puasa nggak langsung makan banyak, tapi ya ibadah dulu, sholat dulu dan sebagainya. Mungkin hal-hal tersebut juga perlu dibiasakan, bukan hanya bisa mencegah sampah makanan, tapi juga untuk ya meningkatkan kualitas ibadah juga sih ya. Jadi kita bulan puasa tuh nggak cuman mikirin makanannya apa nanti pas buka puasa, tapi juga gimana sih ningkatin kualitas ibadah gitu kan. Jadi Ramadannya lebih lebih berkah lah gitu. Karena kemarin saya sempat ngobrol ada dengan Ustadz juga apa namanya yang ada ungkapan gitu ya. Kalau misalkan kita makan makan makanan lebih di luar kemampuan kita saat tidak berpuasa gitu. Jadi maksudnya ketika kita sengaja melebih-lebihkan makanan yang untuk berbuka puasa, padahal sebetulnya kalau nggak berpuasa itu kita juga nggak sanggup untuk ngabisinnya, itu sebenarnya sama aja kayak nggak berpuasa loh gitu, karena ya kita jadi nggak bisa nahan untuk mengkonsumsi makanan juga. Jadi apa poinnya berpuasa kalau kita juga berlebih-lebihan gitu Tidak kan. bisa menahan hawa nafsu gitu ya Kak ya. Ya. Nah, teman-teman nih ya di sini, ayo coba ngaku siapa yang suka lapar mata. Kalau seandainya belajar, misalnya suka lapar mata, iya sih aku suka lapar mata nih Kak, gitu misalnya ya. Nah, ini memenya lucu banget nih Kak. Saya pernah lihat meme di apa namanya di sorry di Facebook kalau nggak salah ya. Jadi dia dia bikin dua kulkas, yang satu kulkasnya kosong, yang satu kulkasnya penuh gitu. Nah, kulkas kosong ini adalah biasanya kulkasku kayak gini, tapi kemudian kulkas penuh itu dibilang ini pas bulan Ramadan gitu. Jadi mungkin secara tidak sadar ya, dan itu ketika ketika saya posting itu di Facebook, teman-teman bilang oh iya itu aku kayak gitu banget gitu, banyak yang bilang kayak gitu. Jadi ternyata mungkin karena kita merasa apa namanya uh, antisipatif gitu Kak. Ternyata kalau seandainya di bulan Ramadan itu kita lebih antisipatif. Misalnya kayak ibu-ibu aja ya, kayak misalnya saya tetangga-tetangga sebelah kiri kanan saya itu kan pasti aduh di kantor juga tuh Kak, kalau seandainya teman-teman aduh nanti kita masak apa ya pas apa namanya buka, padahal sebenarnya di hari-hari yang lain kita nggak ngobrolin apa namanya mau masak apa malam nanti gitu. Tapi di kantor itu teman-teman bilang, aduh masak apa ya nanti pas buka gitu. Oh aku udah beli ini, aku udah beli ini gitu. Ternyata memang seperti itu gitu. Kita karena kita apa namanya mungkin kalau seandainya kan ada juga katanya kalau seandainya kita belanja sesuatu pada saat lapar berarti kita impulsive buying gitu Kak, lebih apa namanya lebih sering impulsive buying ya.
Nah, jangan-jangan seperti itu karena bulan Ramadan kita lagi lapar, kita aduh tadi kita buka pengen ini dan itu, terus kita beli ini dan itu, semua rumah kulkasnya penuh pada saat bulan Ramadan, padahal sebenarnya biasanya di bulan-bulan lain juga nggak kayak gitu gitu. Nah, kemudian itulah yang membuat apa namanya salah satunya yang bisa membuat kita hmm, memproduksi tadi gitu. Hmm, Nah, benar. kalau seandainya dari komunitas surplus sendiri nih Kak, kan di bulan-bulan lain, maksudnya di sepanjang tahun itu kan memang komunitas surplus kan peduli dengan apa namanya mencoba mencegah sampah makanan gitu, misalnya dengan usaha apa namanya uh, mempromosikan produk-produk yang misalnya sudah jam tokonya udah mau tutup gitu Kak ya. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini apa ada program yang lain gitu? Atau Oh, mungkin bisa cerita terutama buat teman-teman juga yang di Sri Foundation ya, kalau di komunitas surplus mereka mungkin sudah pada tahu. Tapi sahabat Sri Foundation ini juga mungkin belum ada juga yang belum tahu terlalu banyak gitu tentang apa sih yang dilakukan oleh komunitas surplus gitu Kak. oke. Oke, kalau dari komunitas Rupo sendiri, kita memang ada di dalam ekosistem bisnis gitu ya. Jadi kalau bisnisnya memang kita mengembangkan aplikasi untuk bisa membeli makanan berlebih dari penjual makanan di jam-jam tertentu. Nah, mungkin kalau perbedaannya sih selama Ramadan, jadi ada juga nih yang masuk tuh kayak kue-kue kering gitu kan. Jadi kemungkinan ketika ya memang ada peningkatan kan produksi kue kering buat Lebaran atau buat Oh puasa. iya. Hmm. Hmm. Nah, itu kan suka ada juga yang produksinya berlebihan atau mungkin produksinya bukan bukan yang bentuknya tuh bukan yang sempurna gitu ya. Maksudnya bagian-bagian yang pecah. Oh, Mm, benar-benar. ya, nah itu Reject gitu ya Kak ya. apa? Bentuknya reject. Oh iya, bentuknya reject bener. Ya, bentuknya reject. Jadi itu juga salah satu yang di bulan Ramadan tuh jadi muncul gitu ya untuk Hmm. produk-produk tersebut. Nah, tapi mungkin kalau dari segi makanan lainnya, sebenarnya sih dari makanan pastinya sebenarnya kan demand untuk makanan itu kan tinggi ya kalau pas Ramadan gitu. Jadi kemungkinan Mm-mm. dari rekan-rekan kita agak menurun mungkin ya untuk makanan berlebihnya gitu. Jadi tadi ada penurunan makanan berlebihnya, tapi kalau untuk yang kue-kue kering jadi muncul gitu. Jadi ada Jadi potensi baru. bertambah. Gitu. Nah, Oh. kalau dari komunitas surplus sendiri yang kita tuh lebih ke arah sharing-sharing tentang gimana caranya pengurangan sampah makanan, terus juga gimana kita menyebarkan awareness tentang sampah makanan di bulan Ramadan ini ya kita lebih banyak temanya tentang Ramadan pastinya dan juga kemarin tuh kita posting tentang gimana caranya bikin kopi dari biji kurma. Nah, itu kan juga menarik ya. Hmm. Kurma kan Ya. banyak yang makan untuk pembatalan puasa itu pakai kurma dan pasti banyak banget bijinya kan yang pada akhirnya tuh terbuang gitu karena belum bisa juga gitu kan. Nah, makanya kita bisa lebih berinovasi. Tadi kita coba biji kurma ini tuh kita jadiin kopi. Nah, itu caranya sebenarnya sama aja kayak bikin kopi gitu ya. Jadi dijemur. Yang pertama dicuci dulu, terus dijemur. Terus habis itu dikering, ya dijemur sampai kering. Terus habis itu kita tumbuk. Nah, setelah ditumbuk, apa namanya? Oh, disangrai dulu. Jadi habis dikeringkan, dijemur, disangrai, terus habis itu ditumbuk, terus habis itu bisa diseduh gitu. Jadi kopi biasa sebetulnya. Nah, ini kan jadi apa ya potensi juga gitu untuk berkreasi, berinovasi uh, Mm-mm. dalam gimana di bulan puasa ini ya kalau kita jadi lebih banyak sampah biji biji kok biji kurma tadi ya kita bisa ubah jadi hal lain kayak gitu. Nah, terus kita juga ada nanti mendekati Lebaran juga nanti akan ada resep-resep lainnya. Jadi apa kita lebih banyak apa share edukasinya memang sekarang lebih ke tips-tips gimana sih caranya ngurangin
dengan kreasi makanan gitu. Mungkin mirip juga kayak Sri Foundation kan, itu juga banyak Mm-mm. resep-resep makanan. Iya, mengolah leftover ya, jadi apa namanya makanan baru. Nah, kalau biji Mm-mm. kurma itu aku udah pernah coba ya kak ya, udah pernah coba bikin kopi biji kurma sebelumnya tuh, tapi kurang suka karena rasanya lebih mirip kayak teh dibandingkan kopi. Di Ah, ah. teh. Nah, tapi ya, tapi itu apa ternyata serbuk biji kurma itu, kopi biji kurma itu bisa juga dipakai buat ini kak. Kalau yang buat luluran Hmm. ya, nah itu bisa dimasukin tuh kalau seandainya ada yang teman-teman sahabat Free Foundation dan komunitas surplus yang suka buat sabun sendiri atau lulur sendiri. Nah itu pengganti dari kopi, yang serbuk kopi untuk apa namanya scrub, itu bisa pakai kopi dari biji kurma. Itu enak tuh. Bukan aku sih yang coba, tapi waktu itu aku bikinin terus aku kirim ke teman yang bikin sabun di Malang. Terus dia bilang, oh enak mbak buat ini, buat apa namanya, buat scrub di lulur katanya gitu. Itu Mhm. ide yang bagus. Iya, Ya, iya, iya. oke. Bisa juga Jadi ternyata, penyubur tanaman juga itu dari ampas kopi. oh Maksudnya iya, kayak misalkan belum pernah sih coba ya kalau kurma, tapi kan organik juga gitu ya, seharusnya bisa juga tuh untuk apa, jadikan penyubur tanah kayak gitu. iya. Kalau kopi sendiri, ampas kopi sendiri sebenarnya bisa dipakai buat ini apa namanya, menghalau siput. Jadi kalau di apa namanya di kebun kita ada siput, biasanya dihalaunya dengan ampas kopi. Kira-kira kalau saya ampas pakai kopi, ampas kopi biji kurma bisa nggak ya? Perlu Iya, ada yang coba. kalau di Tapi kan wanginya serupa ya, karena prosesnya mirip, jadi wanginya sebenarnya nggak terlalu beda sih, mungkin bisa juga sih ya. Ya, jadi Mhm. komunitas surplus seperti itu ya kak ya, apa namanya usaha untuk mencegah food waste gitu. Sri Foundation juga memang sih benar tadi yang kakak bilang ya, kita kita nggak setiap Jumat sih, tapi beberapa Jumat kita selalu apa namanya menyediakan resep bahan makanan dari bahan yang leftover gitu. Jadi itu juga untuk mencegah apa namanya food waste atau sampah makanan terjadi. Nah, berarti nanti tadi kalau seandainya Kak Alia nyebut-nyebut kue Lebaran, sebenarnya tradisi apa namanya, bukan tradisi maksudnya, kebiasaan kita memproduksi apa namanya sampah makanan itu kayaknya juga terjadi pada masa Lebaran ya Kak ya. Iya, karena nggak beda jauh ya. Tadi adanya budaya menghidangkan makanan dalam jumlah banyak. Em, Banyaknya ini dalam artian tuh kalau kita makan di hari pertama, di hari kedua, ketiga tuh masih ketemu aja gitu kan. Tapi Iya, udah tuh pasti pasti udah mulai bosen gitu kan karena makannya itu lagi itu lagi. Jadi rendang lagi. ya, lucunya kan orang Indonesia tuh kalau lebaran misalkan habis sholat makannya yang bersantan kayak gulai, terus ketupat dan sebagainya. Tapi nanti siangan dikit udah makannya yang lain, yang baso gitu kan, karena udah Bakso. bosan. Padahal baru sekali makan tapi udah bosan lagi gitu. Terus besoknya udah bosan lagi. Tapi padahal bikinnya banyak jadi harus dihabisin kan. Itu sebenarnya Mm-mm. pengalaman kalau dimasukin kulkas masih bisa, cuman kan kadang suka tetap apa namanya nggak habis-habis gitu kan. Itu Iya. makanya apa namanya di kita ini dan ya di negara Islam kan memang terbiasa buat hidangan dalam jumlah besar untuk perayaan tadi, jadi ada kecenderungan memang makanan jadi banyak yang berlebih. Atau mungkin nggak cuma dari kita yang bikin makanannya aja, tapi ketika udah di piring juga ada yang mungkin ternyata kaget perutnya, misalkan lebaran tiba-tiba makan banyak, nggak bisa, terus jadi nggak enak perut, jadi makanan yang di piringnya nggak dihabisin. Itu kan juga ada kemungkinan gitu ya. Jadi apa namanya selagi memang kita budayanya masih seperti itu memang ada sih pasti potensi sampah makanan asal memang sebenarnya bukan budaya yang harus dihentikan ya budaya untuk menyantap hidangan tapi Kebiasaan kita. kebiasaannya apakah ini makanannya
gimana caranya makanan itu bisa lebih diporsi, lebih lebih diestimasikan porsinya gitu ya, uh, lebih berkreasi lagi juga, misalkan dari sisa rendang nanti besoknya dijadiin nasi goreng, sisa sate juga gitu kan. Jadi tadi bukan budaya yang dihentikan, tapi justru lebih diperbaiki lah gimana caranya kita bertanggung jawab sama makanan yang udah diproduksi gitu, yang udah dimasak ya, gitu. Ya, benar. Terus mungkin ya Kak ya, kan perlu diingat ya sama sahabat semua nih, sama teman-teman yang ada di sini. Hmm. Seringkali pada saat Lebaran itu malah banyak orang yang jadi sakit atau masuk rumah sakit karena berubah kebiasaannya dari sebulan sebelumnya cuma makan di sahur dan berbuka, kemudian pada saat apa namanya Lebaran nggak berhenti makan dari subuh sampai maghrib nggak berhenti makan karena dari silaturahmi di rumah makan, kemudian silaturahmi disuruh makan lagi, ke tempat Hmm. lain disuruh makan lagi, kemudian apalagi kalau seandainya disediakan minuman bersoda, minuman apa namanya berwarna kan biasanya kita, nah itu banyak banget kalau seandainya di Lebaran itu kok saya banyak banget mendengar di lingkungan sekitar gitu, berarti mungkin teman-teman juga kali ya ada yang sakit lah, ada yang sampai harus masuk rumah sakit karena memang ternyata kita sendiri gitu yang kebiasaannya berubah gitu dari sebulan nggak makan kemudian menjadi sehari 2 hari makan terus gitu ya. Hmm. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini Kalia sebenarnya bukan masalah budaya kayak misalnya budaya bikin rendang atau bikin ketupat yang perlu dipersalahkan, budayanya oke-oke aja gitu. Cuma kebiasaan kita ya Kak Alia ya, misalnya masaknya terlalu banyak gitu kalau seandainya untuk mencegah food waste-nya. Kemudian untuk diri sendiri juga makannya terlalu berlebihan gitu sehingga itu yang akhirnya membuat apa namanya masalah untuk diri kita sendiri atau untuk lingkungan sekitar, terutama untuk masalah food waste ini. Gitu. Hmm. Nah, Benar. ya, jadi teman-teman semua kayaknya ini harus mulai dari diri sendiri nih. Kita kira-kira kita bisa nggak nih mulainya nih? Kayak misalnya dari bulan Ramadannya, dari bulan Ramadannya kita berusaha mencoba untuk uh, ya belanja secukupnya aja gitu, nggak usah berlebihan. Kalau seandainya kita mau, apakah itu mau masak sendiri, ataukah mau beli takjil atau apa namanya iftar di luar gitu. Berarti kalau masak ya secukupnya yang kira-kira cukup untuk keluarga kita atau cukup untuk berbagi ke tetangga gitu. Dan kalau seandainya beli makanan juga ya porsinya ya secukupnya aja gitu. Nggak lapar mata kemudian kalap dan beli segala macam gitu kan ya. Hmm. Mudah-mudahan bisa nih, kita harus berazam, beritikat baik untuk kalau kalau di Sri Foundation di awal Ramadan itu kita bikin ini. Pokoknya resolusi Ramadan kali ini adalah mengurangi food waste dan mencegah sampah plastik sekali pakai Kak. Kita berusaha untuk itu ya. Nah, Iya. sekarang kalau seandainya ini Kak, apa namanya? Uh, untuk food waste-nya sendiri kalau seandainya sudah ada gitu ya, sudah ada tadi kan bisa di apa namanya coba sebelum jadi food waste kita coba kelola resep-resep kita buat apa namanya masak leftover menjadi resep baru gitu. Nah kalau seandainya food waste-nya sendiri sudah ada gitu ya, kalau seandainya dari skala yang besar gimana tuh ya kak ya tipsnya untuk apa namanya menangani? Oh, oke. Jadi kalau misalkan memang udah jadi sampah-sampah yang tidak bisa istilahnya udah makanan yang udah tidak bisa kita konsumsi lagi kan jadi sampah gitu ya. Itu memang banyak caranya. Contohnya kalau misalkan ada beberapa tanaman, contohnya daun bawang, itu bisa di regrow gitu kan. Jadi Iya benar. di regrow supaya nanti kita ya bisa dari sisa dapur itu bisa bisa jadi bisa kita pakai lagi gitu kan, bisa bisa tumbuh lagi Mm-mm. gitu. Yang kedua, cara yang bagus banget itu ekoenzim. Jadi kan ekoenzim itu Mm-mm. gimana memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang dibilang serbaguna gitu ya, karena bisa dipakai Mm-mm. macam-macam.
bisa dipakai untuk membersihkan lantai, bisa dipakai untuk desinfektan juga, bisa Mm-mm. bahkan bisa sempet apa ya, sempet tahu juga ini bisa dijadiin obat gitu. Jadi itu memang beneran Ya. cairan berguna, yang sebenarnya tuh kita bisa bikinnya tuh gratis ya karena kan dari sampah makanan juga. Terus Mm-mm. yang paling paling banyak dianjurkan itu adalah composting gitu kan. Jadi mungkin Mm-mm. selama bulan puasa kan apalagi weekend jadi bingung ya mau ngerjain apa. Jadi diem-diem aja atau malah jadi tidur aja gitu kan. Jadi mungkin untuk menghabiskan waktunya bisa coba cara iseng-iseng dulu belajar composting gitu kan. Jadi eh, lebih produktif juga nih bulan puasanya gitu daripada cuma diem-diem aja. Itu sih untuk mengatasi sampah sampah makanan. Oh, tapi yang paling pentingnya memang dari awal sampahnya itu dipisah gitu. Jadi sampah Mm. organik sama organik itu dipisah. Jadi kalau misalkan apa namanya, biasanya buang sampahnya pakai dibungkus-bungkus pakai plastik ya, biasanya kan kayak gitu. Itu lebih baik ya memang dari awal dipisah sampah organik dan sampah anorganiknya. Jadi supaya tadi nggak menimbulkan dampak buruk yang menghasilkan gas metana tadi gitu. Ya, teman-teman tuh perlu diingat ya, kita kalau seandainya nyampur sampah organik dan anorganik dan berakhir di TPA, itu kan yang tercampur itu nggak cuma sampah kita aja, nggak cuma sampah dari rumah kita aja gitu, dari jutaan rumah di Indonesia gitu. Oke, misalnya nggak jutaan rumah di Indonesia karena TPA-nya beda-beda ya, tapi dari ribuan rumah di kota-kota kita dan berakhir di TPA. Nah, itu yang menghasilkan gas metan, kemudian jadi potensi berbahaya itu. Um, Terakhir itu kalau nggak salah bulan lalu ya, Bantar Gebang sempat terbakar ya. Uh, di TPA Bantar Gebang sempat ada kebakaran. Kemudian kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, Sri Foundation juga pernah apa namanya taruh di IG Story. Jadi ada uh, TPA di India yang terbakar dan itu selama berhari-hari susah gitu untuk Hmm. apa namanya mematikannya. Dan mungkin yang paling miris untuk kita itu adalah yang terjadi di TPA Lewi Gajah tahun 2005 ya, yang kemudian di hari terjadinya itu dicanangkan menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya dari rumah sendiri kita bisa berusaha mencoba mencegah dampak dari food waste yang sudah kita hasilkan. Pertama dengan melakukan apa namanya mengelola sendiri sampah makanannya dengan tadi apakah membuat ekoenzim ataukah membuat kompos gitu. Nah, sementara kalau seandainya harus apa namanya dibuang ke TPA, berarti kita harus memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Walaupun ya sebenarnya bisa kok kita apa namanya habiskan di rumah gitu. Jadi kita coba untuk kelola sendiri di rumah. Sri Foundation juga kemarin membuat postingan tentang bagaimana caranya mengkompos di lubang biopori. Jadi Hmm. kadang-kadang kan kalau seandainya yang perempuan itu kalau seandainya kita buka bak komposter kemudian ada makhluk-makhluk kecil yang bergeliat di situ ya, ada belatung, ada cacing itu kan ngeri. Nah, tapi kalau seandainya mengkompos di lubang biopori, biasanya kita nggak ngeliat tuh. Jadi mungkin lebih aman buat kita, termasuk untuk sampah anorganik, oh sorry, sampah organik seperti tulang gitu yang nggak bisa masuk ke bak komposter, itu bisa masuk ke lubang biopori. Oke, nah kalau seandainya dari komunitas surplus sendiri nih Kak, kan ketika mengelola sampah makanan gitu, misalnya dari dari restoran atau apa gitu, itu kalau pernah nggak terjadi gitu, misalnya nggak bisa di nggak bisa distribusikan gitu, Kak? Oh, kalau kalau yang kita dapetin memang itu kita kita disclaimer-nya itu memang harus yang masih bisa dikonsumsi, yang harus masih layak gitu kan. Hmm. Nah, kemarin kalau kita sempat juga sih ada beberapa yang ternyata mungkin salah informasi atau gimana, ada yang mengirimkannya itu yang malah lewat kadaluarsa gitu kan. Nah, itu Oh, kita kirimkan ke eh,
apa namanya, komunitas ya, komunitas yang dia ini ngolahnya pakai BSF gitu. Jadi pakai Oh, untuk maggot ya. ya pakai maggot. Jadi kita kirimkan apa namanya, makanan yang tadi. Kita juga sebelumnya menanyakan dulu nih, ini memungkinkan nggak untuk jadi pakan maggot, karena yang kita kirimkan waktu itu semacam kering-keringan gitu ya, biskuit-biskuit Mm-mm. gitu. Dan ternyata bisa, yaudah akhirnya kita kirimkan. Jadi memang kalau misalkan ada yang ternyata yang dikirimkan itu kurang baik, dan kurang baik atau maksudnya udah lewat kedaluarsa, itu nggak kita buang juga pada akhirnya gitu kan. Jangan sampai lah gitu. Jadi kita uh, apa namanya, kita titipkan ke komunitas yang memang akan mengolahnya dengan maggot tadi gitu. Ya, oke, sip banget ya. Ternyata memang harusnya bisa selesai ya di komunitas kita sendiri, sorry maksudnya di lingkungan kita sendiri tanpa harus pergi ke TPA gitu ya Kak ya. Jadi nih teman-teman semua benar kalau seandainya kita memperhatikan 3R ya, reduce, reuse, recycle. Jadi yang pertama itu 3R itu kan nggak berdiri apa namanya, bukan bukan hanya apa 3 huruf yang berdiri sendiri-sendiri, tapi 3R itu adalah 3 huruf yang berdiri berprioritas. Jadi reduce, reuse, recycle. Jadi sebenarnya kita tuh reduce dulu, kita berusaha mencegah, kita berusaha mengurangi. Jadi apakah kita berusaha untuk mengurangi belanjaan kita supaya nggak berlebihan, atau kita berusaha mengurangi porsi makanan yang kita ambil dalam piring kita sehingga hanya cukup untuk kita makan dan kita nggak akan menimbulkan sisa gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan memang reduce dulu gitu. Nah, sesudah itu baru reuse. Reuse itu apa? Kalau seandainya untuk sisi makanan berarti tadi kalau seandainya kita punya apa namanya sisa bahan yang kira-kira uh, udah mau kadaluarsa atau udah mau nggak bagus, maka kita coba dan kita udah bosen gitu misalnya makannya, kita pakai apa namanya kreativitas, bikin resep-resep baru atau misalnya kita bikin produk baru seperti tadi biji kurma ternyata bisa jadi kopi gitu. Nah, kemudian yang terakhir baru recycle. Recycle ini kalau seandainya dalam makanan itu recycle adalah bagaimana kita mengelola uh, makanan tadi yang udah kadung jadi food waste gitu. Udah keburu jadi food waste daripada kita buang ke TPA, maka kita coba untuk olah sendiri. Apakah itu bikin kulit buah kita bikin ekoenzim, sisa sayur yang sudah potongan kita bikin ekoenzim, atau misalnya sisa makanan kita buat kompos, atau kita komposkan apakah di bak komposter atau di lubang biopori gitu. Nah, atau yang terakhir tadi butuh bantuan ternyata dari BSF, Black Hmm. Soldier Fly. Jadi dipakai untuk pakan maggot. Itu keren banget itu. Tapi saya belum nyoba bikin maggot ya, bikin maggot. Belum coba ternak maggot nih. Karena masih memang butuh uang ya. Butuh Butuh. apa namanya, instalasi yang memang betul gitu kalau misalkan maggot. Jadi kayaknya kalau di rumahan memang cukup menantang sih kalau misalkan mau sendiri gitu. Ini. Ya, cukup kalau sendiri di rumah kayaknya kalau saya cukup punya 1 bak komposter dan 1 kompos pile aja dulu udah selesai nih masalah sampah organik di rumah. Oke teman-teman, itu yang apa namanya yang kita dapatkan nih dari hasil ngobrol-ngobrol kita Sri Foundation dengan komunitas surplus. Mudah-mudahan bisa apa namanya menginspirasi ya teman-teman semua untuk berusaha mencegah terproduksinya sampah makanan, terutama di bulan Ramadan ini gitu. Jadi jangan sampai, sebenarnya kan inti Ramadan itu adalah kalau lagunya Tasya waktu kecil dulu, apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dari subuh hingga maghrib. Terus tanya lagi, apakah arti puasa? Puasa menahan hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa menahan hawa nafsu kita sendiri untuk belanja lebih pada saat lagi puasa untuk berbekal masa berbuka tadi. Jadi sebenarnya arti puasa kita itu seperti Kak Alia bilang tadi,
jangan-jangan pahala puasa kita nggak kita dapatkan gitu. Karena pada saat puasa kita sibuk memikirkan mau makan apa ya nanti pas berbuka gitu. Jadi bukannya sibuk uh, udah baca Quran berapa halaman ya aku ya, misalnya, atau sudah bersedekah apa hari ini aku, tapi kita lebih berpikir aku mau makan di mana ya, atau aku mau makan apa nanti pas berbuka gitu. Nah, Mungkin sedikit mudah-mudahan kita, ya kalau gimana Kak? kalau sebenarnya kan saya pernah dengar kalau bulan puasa itu tuh kita kayak dibiasakan untuk em, menjadi orang yang ya berkekurangan gitu, kayak semacam kayak biar kita tuh dibiasakan untuk Empati. empati dengan orang yang berkekurangan. Nah, eh, berarti ketika kita makannya pas buka jadi berlebihan, berarti empati kita belum sampai ke situ gitu ya, belum sampai membayangkan gimana hidup sebagai orang yang mungkin kurang makan selama ini, selama di bulan-bulan biasa gitu. Jadi alangkah baiknya, lebih bijaknya ya kita memang makan secukupnya, dan kalau emang punya uang berlebih untuk beli makanan, emang diberikan kepada orang lain yang berpuasa dan dia butuh bantuan untuk bantuan makanan gitu. Itu sih sebenarnya kan hikmah puasa ya seharusnya. Ya, saling berbagi. Hmm, Nah, terus kan ada ini juga apa namanya, ada hadis yang mengatakan kalau seandainya kita memberikan iftar orang lain, maka kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu ya, gitu. Ya kan? Jadi kalau seandainya daripada mikirin mau makan apa gue nih nanti pas buka, mungkin aduh tuh mau sedekah apa nih pas berbuka, wah itu lebih keren kayaknya. betul. Nah, terus satu lagi juga yang apa namanya perlu diingat bahwa uh, jangan khawatir untuk uh, dengan apa namanya, soalnya di satu penelitian ada nih Kak, ternyata kalau seandainya orang Indonesia, kalau seandainya kita misalnya di pesta gitu atau misalnya di buka puasa bersama menghabiskan makanan di piringnya sampai habis, itu kayaknya kayak kurang sopan atau kayak orang kelaparan gitu loh Kak. Jadi di penelitian itu dikatakan orang-orang kenapa sih kamu kok food waste nyisain makanan, nggak habiskan makanan gitu. Karena ada uh, yang berkembang itu ternyata orang tuh ngerasa kalau seandainya kamu ngabisin makanan yang ada di piring kamu, kelihatannya seperti kamu tuh kelaparan gitu. Hmm, Lapar banget loh ya gitu misalnya. ya, Nah ya. jangan khawatir gitu tentang persepsi itu. That's okay. Pokoknya kalau seandainya kita mengambil sesuatu maka ambil secukupnya dan benar-benar dihabiskan. Gitu. Justru malu kalau nggak bisa tanggung jawab sama apa yang kita punya, apalagi mau bikin dampak buruk bagi lingkungan gitu kan. Justru harusnya dibalik. Ya, nah harusnya persepsi seperti itu yang harus kita kedepankan gitu ya. Bahwa saya punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita ambil, jadi ya kita menghabiskan apa yang sudah kita ambil. Gitu. Hmm, Jadi seperti yang apa namanya saya ingatkan lagi, ambil secukupnya dan habiskan. Kalau benar. kalau di apa kalau di komunitas surplus gimana Kak tagarnya Ramadan Oh, tanpa kita ya? oh, kita kalau Ramadan ini nggak pakai tagar sih. Tapi kalau Oh nggak, dari tagline kita ini komunitas surplus itu hargai pangan, selamatkan lingkungan gitu. Jadi wih yang keren banget. yang paling penting kan memang menghargai makanan itu sendiri. Karena ketika kita menghargai, seharusnya kita tidak tidak sampai tega lah untuk menyia-nyiakan makanan tersebut, apalagi dibuang. Iya bener banget tuh. Jadi kita menghargai makanan itu seperti kita menghargai harta yang kita miliki. Hmm. Oke sip, aduh seneng banget nih ngobrol sama kakak dari apa komunitas surplus ya teman-teman semua ya, nggak kerasa ini udah hampir 1 jam kita ngobrol ngalor ngidul, nggak ngasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Maaf ya, tapi kalau seandainya mau bertanya nanti boleh DM langsung ke Sri Foundation atau ke Instagram komunitas surplus. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa, ini masih ada waktu 1 jam untuk mempersiapkan makanan berbuka. Ayo kita masak secukupnya atau kita beli secukupnya dan habiskan.
Oh, Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak.